Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kan kawan, Dedi Pangeran. Apa kabar kawan semua? Semoga kawan-kawan semua bisa selalu sehat-sehat ya, dan juga dilancarkan rezekinya bagi yang sedang menanam. Semoga kawan-kawan bisa mendapatkan panen yang melimpah, amin ya robbal alamin. Oke kan kawan, jadi pagi hari ini saya berada di belakang rumah lagi ya, yaitu melakukan aktivitas seperti biasanya. Setiap ada aktivitas saya dokumentasikan ke YouTube. Jadi kan kawan, di pagi hari ini saya tadi barusan memanen timun saya yang ketiga ya, yang ketiga. Jadi sudah saya panen dan ini sudah usia 42 hari setelah tanam ya. Jadi kan kawan, tadi saya mendapatkan 15 kilo di panen ketiga tadi ya, di skala rumahan. Alhamdulillah lumayan ya kawan. Jadi kawan-kawan, saya panennya nggak bisa 2 hari sekali, saya panennya setiap hari. Lalu saya jual dengan harga ecer ya, saya nggak jual ke petengkulak, karena kalau di petengkulak harganya nggak dapat ya untuk skala rumahan, karena skala rumahan itu nggak luas ya kan kawan. Paling bisa mendapatkan nanti panen puncaknya bisa sampai 30 kiloan atau gitulah, 30 kilo sampai 35 kilo ke atas gitu lah kawan. Nggak bisa dapatnya ratusan gitu ya. Kalau dapatnya ratusan kilo mungkin kita buangnya agak bingung juga ya, itu buangnya mungkin ke tengkulak ya. Karena saya dapatnya hanya nggak sampai kintalan, hanya puluhan kilo ya. Jadi saya bisa usahakan untuk mendapatkan harga ecer yang saya dapatkan harganya 5.000 kan kawan. Cukup lumayan ya. Kalau ke tengkulak mungkin harganya bisa sampai 3.000, 2.500 begitu ya. Jadi saya bisa mendapatkan harga yang separuhnya. Nah, jadi kan kawan, ini hasil panenan saya tadi yang ketiga. Alhamdulillah buahnya bagus-bagus ya. Ini 15 kilo lebih, 15 kilo lebih setengah mungkin ya. Nah ini sama yang ini, ada yang minta kemarin 2 kilo saya masukkan kemari. Ini totalnya 17 kilo ya, belum diambil yang minta kemarin. Jadi saya campurkan, ini sebanyak 17 kilo ya kan kawan. Jadi buah yang segini sudah saya petik. Alhamdulillah ya, ini buahnya. Sebenarnya ini masih bisa besar lagi ya, cuman permintaan di tempat saya dia nggak suka yang terlalu besar-besar seperti ini. Ini aja mungkin orang udah banyak yang kurang suka ya. Orang sini sukanya yang kecil-kecil seperti ini, karena mungkin takut berat mereka ya kan. Karena mereka kan belinya nggak banyak, hanya untuk sayur ataupun rumah makan apa ya, nasi goreng seperti itulah, sate. Nah, jadi kan kawan, hari ini saya mau melakukan pemupukan melalui spray daun ya, yang keberapa saya lupa. Intinya saya 3 hari sekali saya semprot ya, dan seminggu sekali saya semprot anti jamurnya, dan seminggu sekali juga saya semprot anti hamanya. Jadi kan kawan, ini video saya yang terakhir ya tentang tanaman mentimun. Mungkin nanti satu lagi lah yang di akhir akan saya kasih tahu jumlah total panen saya dengan pohon 346 ya, kalau nggak salah ya dulu ya, saya lupa, nanti saya cek lagi di video selanjutnya. Saya tulis itu 346 pohon lah mungkin ya, dapatnya berapa totalnya. Dan di tanaman saya ada sedikit kendala ya kan kawan. Kemarin itu masih tergenang banjir hampir 2 minggu nonstop ya. Cuman ini sudah agak lumayan, tapi hujannya masih setiap hari ya, tapi tidak sempat banjir. Nah begitu kan kawan. Ini tanaman kacang panjang saya hampir sudah panen juga kan kawan. Ini bagus tanpa ada kendala ya. Nah ini kawan-kawan lihat, buahnya super lebat, ini nampak ya, bergaris-garis. Kita lihat sedikit kan saja ya. Nah ini lihat tuh kawan-kawan, buahnya bergaris-garis sampai ujung. Buahnya lebat ya, lebat sekali buahnya, bahkan di atas masih kentil. Oke kan kawan, langsung aja. Ini seperti biasa ya, dalam satu tangki saya ngasih pupuk generatif buatan saya sendiri sebanyak, saya tambahin setengah liter ya. Biasanya kan 1 liter, ini 1,5 liter kan kawan. Jadi pupuk buatan sendiri saya tambahi 1,5 liter. Ini saya saring karena ini masih banyak serbu-serbu parutan dari kelapa sama gebok pisang ya. Jadi saya kasih aja langsung
1 liter ya. Kita saring di sini. Susah kan kawan. Oke, intinya 1,5 liter ya. Saya skip dulu karena susah lihat. Nah, ini nggak ada saya tutupin ya. Buat apa saya tutupin? Oke, saya skip dulu. Nah kan kawan, jadi sudah saya kasih 1,5 liter, kemudian kita aduk ya menggunakan setik sendiri ataupun kita aduk menggunakan apa aja lah. Yang penting ini di dalamnya merata dan nanti enggak apa ya, intinya merata lah. Saya bingung ngomongnya. Oke kan kawan, jadi ini tinggal saya cukuplah ini karena sebagai contoh aja. Saya tutup, kemudian nanti kita langsung aplikasikan ke lahan. Oke, diaduk dulu sampai rata ya. Saya hanya menggunakan pupuk mentatif aja kan kawan. Oke. Nah, oke kan kawan, kita sudah sampai ke lahan mentimunnya ya. Jadi ini sudah habis saya panen. Jadi kayak saya kasih tahu ya kan kawan, kegiatan saya. Jadi kan kawan, jadi setiap saya manen kan ini biasanya yang besar duluan ditunas air yang pertama. Apabila ditunas air pertama itu sudah nggak ada buahnya lagi, saya potong dan daunnya saya pangkas ya, agar nutrisinya tidak sia-sia terbuang ke tunas air yang nggak ada buahnya ya, begitu kan kawan. Nah jadi kan kawan, ini saya tunasi semua dan buahnya masih belum habis ya di bagian bawah, dan bagian atas juga masih banyak yang menyusul seperti ini. Lihat bagian sana, lihat buahnya masih banyak ya. Ya, seperti yang saya bilang, kalau di cabang yang utama rata-rata hampir 40% dia bengkok ya kan kawan. Tapi 60% ke atas, 60% lebih lah, buahnya nggak banyak yang bengkok dan sebagian ada yang bengkok. Karena itu kan kawan, kemarin terendam banjir, terus pH turun, kemudian karena dia pH turun, jadi dia menyerap nutrisinya nggak sempurna ya. Jadi ke cabang yang utama dia bengkok karena pH asam dan nutrisi tidak naik sempurna. Itulah akibatnya kalau nutrisi tidak naik sempurna, dia bisa menyebabkan bengkok ya kan kawan. Dan ini masih banyak calon-calon buahnya ya, kan bisa lihat. Dan itu ada yang besar sedikit bengkok. Itu akibatnya. Sebenarnya kemarin itu agak sedikit lama saya tahan kan kawan. Ini enggak saya kocor dolomit ya, setelah yang saya buat video kemarin itu kan. Ternyata akibatnya lumayan fatal juga, banyak yang bengkok ya, karena dia setiap harinya tumbuh kan kawan. Makanya kawan-kawan kalau segera nampak terlihat perubahan, langsung lakukanlah, karena tanaman timun ini sedikit cepat pertumbuhannya ya. Dan saya ulangi sekali lagi, setiap penyepraian usahakan di bawah jam 9 ya, agar penyerapan pupuknya pada daun itu agak lebih cepat kan kawan, seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Oke, langsung aja saya spray dari bawah ke atas. Jadi nanti penanaman selanjutnya saya memakai teknik yang berbeda kan kawan, lain dari yang ini ya. Tapi ini pun buahnya lumayan ya, banyak. Nanti saya total berapa dapatnya. Oke, kita mulai. Nozzle kita buat kabut ya, seperti ini, dari bawah ke atas, seperti ini kan kawan. Ini generatif murni buatan sendiri ya, nggak ada saya tambahin dari pupuk beli toko ya, karena mahal kan kawan. Mungkin kalau murah saya ya pakai juga gitu kan kawan. Kalau kawan-kawan ada, gunakan aja nggak apa-apa. Karena saya ada, dan lagian pun pupuk tokonya mahal, saya menggunakan yang gratis saja buat sendiri kan kawan, hanya modal sedikit ya. Lihat kan kawan, ini ada yang patah ya, karena nggak kuat menahan buah. Tadi ini habis saya panen, ini dapat 4 biji di satu bedengan ini ya, yang patah ini.
Nah seperti kan kawan, lihat buahnya masih banyak yang pentil, yang belum jadi. Makanya usahakan kawan-kawan segeralah asupan nutrisinya tetap terjaga. Nandanya gampang kan kawan, kalau buahnya sudah mulai bengkok, kemudian daunnya agak sedikit memudar ataupun menguning, itu artinya kekurangan nutrisi ya. Kemudian kalau daunnya hijau, buahnya tetap bengkok, nutrisi sudah cukup, itu pH-nya kan kawan. Cukup simpel aja ya. Ingat ya kan kawan, saya ulangi, apabila pohonnya segar, nutrisi cukup, tapi buahnya sedikit bengkok, itu pH-nya agak turun. Kemudian kalau gimana tadi saya jelaskan, dan sebaliknya lah. Nah, jadi kalau buahnya sedikit bengkok, nutrisi cukup, tapi daunnya sedikit memudar, itu nutrisinya kurang. Ingat ya kan kawan. Oke, cukup tipsnya. Jadi saya ini tidak menggurui, ini cara tanam saya. Kawan-kawan bisa lihat, mungkin ini satu pohon bisa dapat 2-3 kilo ya, karena situasi semalam kena rendam. Tapi ya cukup lumayan lah. Nanti saya totalin dapatnya berapa. Oke kan kawan, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.